Hai semuanya, guys. Aku ingin mengajak kalian nemenin aku melakukan ganti pot lagi nih. Jadi sambil ganti pot, aku bakal menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk di kolom komentar. Nah, yang sedang aku kerjakan ini adalah melakukan pergantian pot pada adenium. Dan pergantian pot pada adenium ini sangat-sangatlah penting. Kalau misalkan teman-teman sibuk, boleh melakukan pergantian pot itu 1 tahun sekali. Kalau tidak sibuk, teman-teman boleh melakukan pergantian pot itu 6 bulan sekali. Terkadang ada beberapa pertumbuhan adenium itu tidak mencapai 6 bulan. Kita harus melakukan pergantian, teman-teman, karena mungkin perkembangannya yang cukup pesat. Jadi tergantung dari adenium tersebut. Untuk media tanah yang sudah aku campur, yang pertama aku memakai media tanah lama pot. Terus ada sekamnya sekam mentah, ada kotoran hewan, terus ada yang dari gari kayu itu, teman-teman, serbuk kayu. Nah, jadi cuman itu aja yang aku pakai. Kalau yang dari sisa-sisa pot lama itu lebih ke pasir bangunan, teman-teman. Jadi aku rasa ini cukup sangat poros dan sangat bagus sekali untuk adenium. Oke. Barusan aku sudah menjawab berapa lama kita harus mengganti media tanah, 1 tahun, 6 bulan, ataupun 3 bulan. Terus ada juga nih yang nanyain, Kak, kapan sih waktu yang tepat memotong ataupun memangkas adenium? Nah guys, jadi ada waktu-waktu tertentu, waktu ideal untuk memangkas tanaman adenium, yaitu sekali selama 4-6 bulan saat pertumbuhan terjadi. Nah, pastikan cara pemangkasan ini dilakukan secara benar agar mendapatkan hasil yang sesuai ya guys. Nah, terus ada juga beberapa pertanyaan nih. Kak, apakah adenium menyukai sinar matahari? Nah, ini sebenarnya nih sudah semuanya tahu, tapi ada beberapa yang tidak tahu. Nah, teman-teman, ideal tanaman adenium bisa berbunga banyak itu dengan mendapatkan sinar matahari yang cukup, kurang lebih 8 jam. Nah, selain dari mendapatkan sinar matahari, itu teman-teman bisa melakukan pemupukan ataupun pergantian media tanah seperti yang sedang aku lakukan. Nah, media tanah yang baik itu seperti apa sih, Kak? Nah, yang pastinya untuk media tanah untuk adenium itu diharapkan poros ya, teman-teman ya, poros. Jadi pada saat kita melakukan penyiraman itu seketika airnya itu keluar, kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga pertanyaan yang masuk, Kak, kapan sih menyiram adenium itu? Pasnya itu setelah pemangkasan. Jadi setelah pemangkasan kapan kita harus menyiram pertama gitu kan? Teman-teman tunggu sampai media tanahnya itu kering. Dan untuk cara penyiraman sendiri itu ada triknya, teman-teman. Jadi adenium itu tidak bagus kita siram itu sampai full, itu kurang bagus. Tetapi cukup teman-teman menyirami 1/4 atau setengah bagian atas tanah potnya aja. Nah, jadi nanti dia bakal turun sendiri airnya. Jadi jangan sampai terlalu banyak. Nah, ada juga yang nanyain, Kak Beb, bagaimana cara memperbanyak adenium? Di video-video sebelumnya banyak sekali ya aku menjelaskan bagaimana cara melakukan perbanyakan adenium. Teman-teman bisa dengan cara stek, yaitu memotong cabang terus kita tanam. Terus teman-teman bisa juga dari biji kita semai sampai dia membesar.
sangat umum, banyak sekali yang nanyain, Kak, kenapa sih adenium aku tuh tidak mau berbunga? Nah, penyebabnya itu ada beberapa, teman-teman. Kenapa adenium itu tidak mau berbunga? Jadi kita sebagai pemiliknya ini harus berantisipasi nih. Jadi salah satu penyebab adenium tak kunjung berbunga itu adalah perawatan yang kurang tepat. Biasanya untuk perawatan yang kurang tepat ini adalah penempatan atau kurangnya penyiraman pada tanaman. Nah, jadi penempatannya itu benar-benar harus pol sinar matahari. Kalau misal sudah kita tempatkan di area yang pol sinar matahari tapi dia tetap tidak mau berbunga, teman-teman coba ganti media. Setelah ganti media, kita lakukan pemupukan sedikit aja, gitu ya teman-teman. Ada juga pertanyaan yang masuk, Kak, apa sih tujuan kita itu memangkas tanaman adenium? Jadi tujuan pemangkasan tanaman adenium ini adalah untuk memotong ranting serta cabang secara teratur dan memutus siklus hidup hama. Kadang ada ya di daun-daun, jadi dengan kita melakukan rutin pemangkasan itu bisa memutuskan siklus hidupnya. Nah, dengan demikian tanaman kita itu bisa dicegah dari serangan hama atau penyakit. Untuk adenium yang tidak mau berbunga, salah satu supaya biar cepat bunga, teman-teman bisa juga melakukan dengan pemangkasan. Oke, kita lanjut lagi. Ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Kak, bagaimana cara menjaga adenium itu tetap sehat? Seperti yang aku bilang tadi, adenium menyukai udara segar dan banyak cahaya sinar matahari ya. Jadi simpan simpan di tempat yang memang full sinar matahari penuh. Tetapi untuk beberapa adenium hindari juga terkena hujan sering-sering. Jadi itu kalau terkena hujan sering-sering itu bisa terjadi yang namanya bintik-bintik hitam ataupun daunnya itu kayak bercak coklat kuning. Itu dikarenakan air hujan itu mengandung garam yang sangat tinggi. Jadi penyiraman adalah hal terbaik untuk adenium dibandingkan hujan. Oke, baik, ini sudah mau selesai. Aku melakukan pergantian pot. Asik ngobrol, jadinya lupa deh. Nah, jadi setelah melakukan pergantian media dan juga pot, ini aku kasih pupuk NPK 1616 teman-teman, sedikit aja. Dan ini nanti aku gantinya pagi, jadi nanti sore aku siram tipis-tipis aja kalau misalkan tidak hujan. Jadi jangan terlalu banyak, sedikit aja, seperempat air aja yang masuk supaya pupuknya itu benar-benar meresap. Oke, baik semuanya, sampai di sini saja sedikit obrolan manja kita. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.